ditentukan gitu. Walaupun memang cicak itu nggak bisa terbang, tapi rezekinya cicak itu nyamuk loh teman-teman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, pernah dengar ada kalimat gini, cicak itu kan nggak bisa terbang. Suara saya oke nggak teman-teman? Suara saya Ya, terdengar? clear, aman, Oke. audible. Pernah dengar kalimat, nggak, masalahnya tabnya hilang, nggak ada tabnya. Jadi biasanya saya pakai tab gitu kan, untuk apa makalahnya saya tulis dulu gitu. Tapi karena kadarallahnya nggak ada, ya sudah. Jadi pakai 2 HP saja. Teman-teman pernah dengar ada kalimat cicak itu tidak bisa terbang, tapi rezekinya tuh nyamuk. Cicak kan nggak bisa terbang tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena cicak itu nggak bisa terbang, tapi rezeki yang Allah berikan rezekinya tuh nyamuk. Makanya kalau nyanyi dulu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, kan gitu tuh. Artinya rezeki itu yang sebetulnya Allah udah dikasih semua, udah ditentukan gitu. Walaupun memang cicak itu nggak bisa terbang, tapi rezekinya cicak itu nyamuk loh teman-teman. Terus tahu nggak kucing? Kucing itu nggak bisa berenang kan, nggak bisa menyelam dalam air kan? Tahu nggak? Kucing itu apa makanannya? Ikan kan? Nah, hikmahnya gini teman-teman. Lantas kenapa manusia yang diberi akal masih meragukan rezekinya? Itu masalahnya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Sampai sini nangkep nggak nih? Dengan kode-kode bahasa kayak gini teman-teman. Kayak cicak itu rezekinya nyamuk, padahal nyamuk itu terbang. Sedangkan cicak sendiri dia rezekinya nyamuk, padahal cicak nggak bisa nggak bisa terbang. Lalu ikan tuh nggak bisa menyelam. Tapi rezekinya kucing itu nggak bisa menyelam. Tapi kucing itu rezekinya itu ya ikan gitu. Nah, lantas pertanyaannya, kenapa kok manusia yang diberi akal masih meragukan rezekinya? Gitu loh maksudnya. Artinya kita ini semua manusia ini diberi akal untuk membedakan kita dengan binatang. Nah, untuk membedakan rezekinya ini dengan hewan-hewan ya, manusia dikasih akal, tujuannya untuk apa? Untuk berpikir. Ya. Nggak ada istilah posisinya manusia itu udah ditentuin terus diem aja gitu. Nggak begitu teman-teman. Akal nih. Fungsinya akal itu tujuannya apa sih? Berpikir. Nah, ketika pikiran itu nangkep, ada panca indera yang ada nih dari penglihatan, pendengaran, pengendusan, pengecap, perasa. Ini difungsikan untuk apa? Untuk bekerja. Saya lapar, ya makan, cari beras, habis beras dimasak, cari buah-buahan, cari makanan tuh disantap. Bukan berarti diem. Ya kan? Nah, ini pelajaran pentingnya. Berarti kenapa manusia yang diberi akal masih meragukan rezekinya? Ini masalahnya di situ. Padahal cicak itu nggak bisa terbang, tapi rezekinya cicak itu nyamuk yang bisa terbang. Kucing nggak bisa menyelam, tapi rezekinya kucing itu makanannya apa? Ikan yang menyelam. Lantas kenapa kok manusia yang diberi akal masih meragukan rezekinya? Yuk, merenung sejenak. Jadi kita merenung sejenak. Fungsi daripada ayat-ayat kauniyah Allah yang sudah diberikan tanda-tanda. Makanya Allah selalu bilang dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Gitu loh. Dan bagi yang sudah DM saya, teman-teman, tidak ditemukan berita wanita mati kelaparan di tangan pria miskin yang bertanggung jawab. Jadi ada seorang istri yang ngeluh tentang rezekinya, kesusahannya. Ada ketakutan-ketakutan. Saya sampaikan,
Tidak ditemukan berita wanita mati kelaparan di tangan pria miskin yang bertanggung jawab. Cari coba, ada apa enggak? Enggak. Di muka bumi ini, seluruh dunia cari. Enggak ditemukan berita wanita mati kelaparan di tangan pria miskin yang bertanggung jawab. Enggak ada itu, teman-teman. Ya, cari coba kalau ada. Tapi banyak wanita mati di tangan pria kaya yang buruk sikapnya. Banyak wanita yang mati di tangan pria kaya yang buruk sikapnya. Cari, pasti ada. Ya. Maka hikmah itu menjadi pelajaran buat kita. Dan lucunya kebanyakan dari wanita itu berkata apa? Lucunya nih, banyak dari wanita itu berkata, yang penting kaya. Kaya apaan? Sampai sini masuk, nangkep dari edukasi saya sampaikan tadi, teman-teman. Ya. Dan ini pelajaran buat teman-teman yang hari ini berkata tentang masalah tentang kekayaan. Ya, DM ini saya jawab singkat-singkat dulu, teman-teman. Dan buat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalian sedang duduk bersama pasangan kalian, mungkin sama istri, sama suami, atau sama anak-anak, atau sama orang-orang yang kalian cintai. Kalian mau hijrah, kalian mau berubah, kalian mau jadi orang baik. Kalau sekelas bulan Ramadan saja tidak mengubah, ya, tidak bisa mengubah kebiasaan buruk kalian, maka tangisilah dirimu, teman-teman. Barangkali pekatnya dosa telah menghalangi mata hatimu dari terangnya hidayah dari Allah. Ya. Jadi kalau sekelas bulan Ramadan saja tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu, maka tangisi dirimu tuh. Berarti karena dari saking pekaknya itu dosa tuh. Dari saking gumpelnya itu dosa tuh. Ya. Dari saking banyak dosa-dosa yang memang, maaf, beribu maaf, adakah dosa yang posisi yang kadang kita tuh bangga sama dosa itu? Ya. Ada di antara kita tuh yang bangga sama dosa. Nah, itu yang nggak bakalan diampuni sama Allah itu. Ya. Tidak hanya tentang syirik, ya, menyekutukan Allah, tapi ada di antara kita tuh yang bangga melakukan dosa. Contoh nih, ketemu ada anak muda, lu baru mabok nyeburnya ke sini, baru nyebur jatuh gitu, gua sampai nyebur sumur, sampai nyebur jurang, itu dosanya tuh. Itu nggak bakalan dimaafkan sama Allah tuh. Hati-hati tuh. Ya, sombong. Makanya kenapa iblis itu nggak karena merasa sombong. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, dari mereka. Ini hati-hati tuh. Ya. Pelajaran-pelajaran penting hikmah yang saya jawab dulu. Teman-teman, Ustadz, ada seseorang yang saya tuh udah nggak percaya sih sama dia, Ustadz. Kenapa nggak percaya? Karena sudah berulang kali, Ustadz. Oke, jawabannya buat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau memang ada seekor ikan, saya pernah dulu ada kalimat gini, kalau ada seekor ikan keluar dari air untuk memberitahumu bahwa buaya sedang sakit, percayalah bahwa itu tuh benar. Dan ini edukasi yang luar biasa di zaman dulu, yang saya kalau mondok itu, pelajaran-pelajaran hikmah ini saya senang, teman-teman. Ya. Ada kalimat sederhana yang sekilas terdengarnya aneh, bahkan seperti teka-teki, tapi menyimpan kedalaman makna yang menampar kesadaran kita. Dia mengajak kita berhenti sejenak dari kebiasaan menilai sesuatu hanya dari permukaannya. Di dalam hidup manusia seringkali terjebak pada siapa yang berbicara, bukan pada apa yang dipertaruhkan oleh orang-orang yang berbicara itu. Padahal apa? Tidak semua kebenaran datang dari pihak yang diuntungkan, teman-teman. Ada kebenaran yang lahir dari keberanian keluar dari zona nyaman. Ada kebenaran yang datang, yang lahir dari keberanian keluar dari zona nyaman. Bahkan dia dari resiko yang kehilangan, bahkan dari kemungkinan tidak dipercaya. Makanya secara ilmu rasa batin atau ilmu psikologis, teman-teman, dan juga sosial, kita hidup di dunia yang penuh dengan kepentingan. Informasi berseliweran, nasihat bertebaran, tapi kepercayaan justru semakin rapuh. Betul atau tidak?
Nah, kita terbiasa curiga, terbiasa mengukur motif, hingga lupa satu hal mendasar dalam kebijaksanaan hidup. Ketika seseorang bersedia keluar dari habitat kenyamanannya untuk memperingatkan tentang bahaya, maka yang perlu dilihat bukanlah kemungkinan dustanya, melainkan pengorbanan yang dia ambil. Disitulah kalimat tentang ikan dan buaya tadi yang saya katakan. Ya, sebagai cermin halus tentang cara kita memahami kejujuran, keberanian, dan kebenaran. Pertama, keberanian itu keluar dari habitat aman, teman-teman. Seekor ikan tuh hidup di air, dan dia adalah nafasnya. Jadi ketika dia keluar dari air, dia sedang mempertaruhkan hidupnya sendiri. Secara filosofis, ini melambangkan orang-orang yang berani meninggalkan kenyamanan demi menyampaikan kebenaran. Mereka tahu resikonya besar, bisa disalahpahami, bisa ditolak, bahkan bisa disingkirkan. Tapi justru karena itulah kata-katanya layak didengar. Kejujuran seringkali tidak datang dari posisi aman, melainkan dari keberanian yang sunyi dan sangat mahal harganya, teman-teman. Yang kedua, kebenaran yang tidak menggantungkan sang pembawa pesan. Itu penting tuh. Kebenaran yang tidak menggantungkan sang pembawa pesan. Secara sosial, manusia cenderung percaya pada informasi yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Tapi dalam metafora ini, ikan tidak mendapatkan apa-apa dari kabar tentang buaya yang sakit. Bahkan secara naluriah, buaya itu adalah ancaman bagi ikan. Ketika ikan tetap menyampaikan kabar itu, dia sedang bertindak melampaui kepentingan sempit. Inilah ciri kebenaran yang tulus. Dia tidak mencari tepuk tangan, tidak berharap balasan, tidak membangun citra diri. Sama seperti saya, mempertahankan sahabat saya baik ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen. Mau dia katanya Syiah, mau dia apapun dia ya, kepercayaannya. Tiba-tiba kita malah kena. Hanafi itu Wahaboy, Hanafi itu Syiah, Hanafi itu Kristen Muhammadiyah, Kristen macam-macam, Kristen NU. Ada gue dibilang biasa aja gitu. Biasa aja, karena tugas saya hanya ingin mengedukasi kok, menyampaikan. Ya. Yang ketiga, teman-teman, bias persepsi dalam menilai informasi. Psikologis manusia sering tertipu oleh asumsi. Kita mudah berkata tidak mungkin, tidak masuk akal, atau pasti ada maksud tersembunyi. Tapi kearifan hidup justru mengajarkan kebalikannya. Kadang yang paling layak dipercaya adalah mereka yang tampaknya paling tidak diuntungkan oleh ucapannya. Nah, metafora ikan dan buaya itu mengajak kita menunda prasangka, membuka ruang dengar, dan menyadari bahwa kebenaran tidak selalu datang dari sumber yang kita anggap ideal. Yang keempat, teman-teman, pengorbanan sebagai tanda kejujuran. Pengorbanan itu sebagai tanda kejujuran. Kejujuran sejati hampir selalu membawa konsekuensi, teman-teman. Dia menuntut pengorbanan, baik kenyamanan, relasi, maupun rasa aman. Seekor ikan yang keluar dari air sedang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Nah, secara emosional, ini menyatukan sisi kedalaman manusia. Karena kita tahu betapa jarangnya orang yang mau rugi demi menyampaikan yang benar. Betul? Nah, di titik ini, pengorbanan menjadi bahasa kebenaran yang paling jujur, teman-teman. Mudah-mudahan bisa nanti pelan-pelan ya, teman-teman. Mungkin kalimat saya terlalu dalam kalau kata Bang Jimmy. Masalahnya bukan saya yang terlalu dalam, tapi teman-teman yang terlalu cetek. Kalau saya sih simpel jawabannya, Ustadz, ini kayaknya Ustadz tuh kalau nerangin ilmunya kayaknya dalam banget. Bukan terlalu dalam, tapi kalian yang terlalu cetek gitu loh. Jadi ini biasa aja gitu. Nah, teman-teman, kearifan dalam mendengar yang tidak nyaman ya. Tidak semua peringatan terasa menyenangkan, teman-teman. Nggak semua peringatan tuh menyenangkan. Nggak semua kebenaran datang dengan bahasa yang kita sukai, teman-teman. Tapi kedewasaan batin itu justru tumbuh ketika kita mampu mendengar sesuatu yang mengguncang asumsi kita. Metafora ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal berbicara dengan benar, tapi juga tentang kesiapan mendengar dari siapapun. Bahkan dari mereka yang tanpa asing atau tidak sejalan dengan kita. Hatta sampai mereka yang nggak satu keyakinan kadang. Sahabat, jika suatu hari seseorang mempertaruhkan kenyamanannya hanya untuk memperingatkan kita tentang bahaya yang tidak kita lihat, apakah kita akan sibuk mencurigai motifnya? Atau berani mendengarkan sebelum semuanya terlambat? Mudah-mudahan teman-teman bisa difahami. Kalau dibilang saya
Banyak yang saya pribadi kalau dibilang maunya tidur, maunya istirahat, maunya ke masjid, tadarusan. Kenapa harus menting-mentingin di sini buka komal? Ya kan? Karena saya sayang sama teman-teman. Mau kalian ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen bahkan. Ayo. Mumpung hidup itu kita nggak akan lama teman-teman. Cari kebenaran itu. Sayang Tuhan ciptakan kita punya panca indera akal, hati nurani yang harus berfungsi untuk mencari tahu kebenaran. Jangan sampai kekeliruan ini kita turun-temurun sama anak cucu kita, kasihan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, kenapa ya suami saya kok nggak betah di rumah? Siapa Jim? Ini gue nggak tahu namanya siapa Jim. Gue takutnya bini lu lagi. Memang lu nggak betah Jim di rumah Jim? Lanjut. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh emang kadang agak asik ya teman-teman. Karena ini umum ya. Mau kalian ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, nggak punya kepercayaan apapun, ini kan pelajaran umum ya. Yang kita akan paksa, mau suka tidak suka kita akan jalani ini semuanya. Mau kalian beragama, tidak beragama, mau kalian on, mau kalian cerdas, ini dialami semua ini. Kenapa ya suami saya kok nggak betah saat di rumah gitu? Dia sukanya keluar mancing. Emang lu suka mancing Jim? Jujur Jim, kita curhat kayak gini. Pok, emang Iya, Jimmy suka mancing Pok? Jujur aja Pok, Iya, ngomong bener. Pok. Bener asli doyan mancing saya. Seminggu 2 kali biasanya. Nah, di sini dalam pandangan umum orang yang lebih suka berdiam diri di rumah ini tanda-tanda ya. Supaya saya nggak berbicara tentang masalah orang yang nggak betah di rumah, bukan. Ada beberapa fakta yang dibalik orang betah di rumah. Nanti disimak, siapkan perangkat-perangkatnya supaya orang yang kita sayangi betah di rumah. Ya, ini penting ya, penting. Dan lebih suka berdiam di rumah, sering dianggap sebagai pribadi yang introvert. Biasanya kadang pernah dengar kayak gitu nggak? Ya, jadi kurang bersosialisasi gitu. Berarti gua banget nih, gua soalnya jarang keluar Jim. Gua kalau udah pulang di rumah udah gue di rumah aja. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Sekarang kadang ya udah di rumah tidur, baca buku, kitab dan segala macam. Tapi dalam tradisi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu teman-teman, rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah benteng spiritual. Menghabiskan banyak waktu di rumah bisa menjadi tanda kematangan jiwa yang telah menemukan keramaian di dalam kesunyian. Ada namanya kalau dulu di pondok itu namanya uzlah, praktek uzlah. Uzlah itu kalau bahasa kita menyepi, bertapa Jim. Teman-teman kalau belum tahu itu bahasa pondok, uzlah itu bertapa. Maka dalam tasawuf itu ada konsep bernama uzlah. Ini adalah upaya menarik diri dari hiruk pikuk duniawi untuk menjaga hati dan penyakit sosial seperti omongan orang, gunjingan orang, pamer, adu domba dan segala macam. Jadi seseorang yang betah di rumah seringkali sedang melakukan uzlah tanpa disadari, bukan karena di rumah itu menyenangkan, belum tentu. Belum tentu karena dia di rumah karena rumahnya menyenangkan gini, belum tentu. Ya. Tapi terkadang karena memang dianya emang nggak pengen dapat gunjingan, nggak pengen dapat kelihatan pamer, nggak pengen adu domba dan segala macam. Makanya orang yang betah di rumah tuh seringkali melakukan uzlah tanpa disadari. Mereka merasa bahwa interaksi yang berlebihan di luar sana lebih banyak membawa debu bagi cermin hati mereka. Makanya mereka di dalam rumah. Dengan berada di rumah, mereka menjaga kesucian batin agar tetap jernih untuk memantulkan cahaya dari Sang Pencipta. Begitu sih. Itu pertama. Ya. Yang kedua, ya, ini kenapa orang betah di rumah? Gantung suami atau istri. Ada juga di sini yang DM. Istri gua kagak benah Ustaz. Kenapa emang? Dikit-dikit kagak benah sama sekali, maunya di rumah. Keluar aja, mau belanja mulu, barang udah ada numpuk nggak dipakai pula, Ustaz. Jadi dia curhat sama kita gitu. Kalau dia curhat sama gue curhatnya sama siapa Jim?
Yang kedua, biasanya orang yang betah di rumah itu karena biasanya terciptanya kemesraan dengan sang pencipta, teman-teman. Fakta bahwa seseorang tidak merasa kesepian meskipun sendirian di rumah, itu menunjukkan adanya perasaan mesra dan nyaman bersama sang pencipta. Para sufi meyakini bahwa kesepian yang hakiki adalah saat seseorang berada di tengah keramaian tapi hatinya jauh dari sang pencipta. Sebaliknya, orang yang betah di rumah telah menemukan bahwa kehadiran sang pencipta sudah cukup baginya. Rumah itu menjadi tempat di mana dia bisa bercakap-cakap dengan sang Khalik, dengan sang pencipta melalui zikir, renungan, tanpa gangguan. Ya, yang ketiga, rumah itu sebagai istana zikir. Bagi orang yang menempuh jalan spiritual, rumah itu adalah pusat gravitasi spiritual. Mereka mengubah fungsi rumah dari sekedar tempat tinggal menjadi tempat ibadah yang hidup. Buka koma zikir, mengingatkan dirinya kepada sang pencipta, dia bisa menarik orang-orang di sekitar yang lagi di rumah sekarang. Mungkin ada yang di jalan, ada yang di kendaraan, ada yang di kantor, ada yang dimanapun, bisa ingat dengan sang pencipta dengan melalui dia ada di rumah. Nah, ini keren kalau kayak gini, teman-teman. Jadi orang yang betah di rumah biasanya memiliki sudut-sudut tertentu, dia sucikan dengan sujud, air mata, konsistensi mereka itu menetap di rumah bertujuan untuk membangun energi positif di kediamannya, yang menjadikannya magnet bagi para malaikat rahmat. Nah, sesuai hadis ya, bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran, merenung isi-isi ayat suci Al-Quran, ayat-ayat kauniyah Allah yang tersurat dan yang tersirat, akan terlihat terang oleh penghuni langit, gitu. Terus yang keempat, biasanya orang-orang yang betah di rumah karena efisiensi waktu untuk muraqabah. Ya. Jadi di luar rumah perhatian manusia sering terpecah oleh godaan visual, audio yang melenakan kan gitu. Tapi di rumah kendali atas panca indera jauh lebih mudah dilakukan. Betah di rumah itu memungkinkan seseorang melakukan muraqabah, yaitu apa? Kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa mengawasi dalam ketenangan rumah. Seseorang lebih mudah memperhatikan lintasan pikiran dan perasaan mereka sendiri, sehingga apa? Proses pembersihan jiwa berjalan lebih efektif. Gitu. Yang kelima, menghindari subhat atau fitnah akhir zaman. Kenapa kok dia senang di rumah? Ya bisa jadi karena menghindari subhat. Orang bener aja diomongin, apalagi gue pasti ngelakuin salah gue. Akhir zaman kayak gitu, kita bener aja nggak lepas dari omongan orang. Apalagi kita nggak bener. Bisa jadi orang-orang yang kok dia betah, bukan karena pasangannya bisa bikin dia betah di rumah, belum tentu. Jangan-jangan di dalam individu dianya yang pengen dia nggak sampai, pengen dia terhindar dari subhat, dari fitnah akhir zaman kan gitu. Karena dunia luar tuh seringkali penuh dengan hal-hal yang subhat, yang penuh fitnah. Berdiam diri di rumah dipandang sebagai strategi keselamatan. Sesuai pesan para arif, ketika fitnah dunia merajalela, jadilah seperti tikar di rumahmu. Artinya ya udah lu rebahan aja, udah zikir aja gitu loh maksudnya. Ya. Karena orang yang betah di rumah seringkali didorong oleh insting spiritual untuk membatasi diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, demi menjaga ketentraman jiwa dari polusi dosa yang tidak disengaja di luar gitu. Terus banyak hal sih teman-teman, kalau edukasi tanda-tanda kenapa kok pasangan saya tuh nggak suka di rumah atau suka di rumah. Ya ini edukasi, pasangannya tadi dengerin, ya tinggal kalian. Dan ada yang curhat, Ustadz, nih ada orang curhat sama saya, tapi saya suruh nonton di komalnya Ustadz Hanafi kalau nanti malam sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat lebih lah. Nah, kebetulan orangnya siap nunggu, Ustadz, udah nunggu, udah dengerin. Oh ya, mantap, Masya Allah, udah dengerin katanya dia teman-teman. Ya, saya seorang istri, saya udah gak kuat dengan suami saya. Wih, ngeri kali, Pak. Saya ingin sekali bercerai dengan suami saya. Kemudian Ustadz Hanafi, contoh teman-teman. Kalau boleh dianalogikan dia, cerai saja, Ustadz. Ya kalau boleh, ini apa yang menyebabkan Anda itu ingin bercerai? Bisa jadi sang istri ini jawab mungkin, suami saya sudah tidak punya pekerjaan. Dia udah gak kreatif lagi. Dia gak bisa menjadi pemimpin untuk anak-anak. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya kalau ayahnya seperti itu? Udah gak kerja gitu kan. Nah makanya saya sendiri akhirnya saya sebagai istri harus cari nafkah, capek-capek. Sementara dia santai-santai aja di rumah. Waduh.
Jadi kayak gitu ya ininya ya Bunda ya. Oke. eh Sebenarnya masih banyak sih Ustadz. Mungkin kalau boleh ditambah, sebenarnya masih banyak sih Ustadz. Tapi itu mungkin sebab yang paling utama lah Ustadz. Saya pengen cerai sama suami saya. Dia udah nggak kerja, nggak kreatif. Saya yang kerja. Gimana masa depan saya? Jadi saya lebih baik mau cerai aja lah. Oh iya, mau tahu nggak pandangan saya Bunda? Jadi kalau Bunda pengen tahu, teman-teman yang di sini yang nyimak, pandangan saya Muhammad Hanafi. Ibarat orang kalau dulu tuh ada Allahyarham kiainya Gus Baha, ya kiai pernah dengar Gus Baha punya kiai namanya Mbah Maimun Zubair. Dan saya banyak kalimat-kalimat yang nyeleneh tapi hikmahnya luar biasa. Kalau kata Kiai Maimun Zubair, atau ibaratnya saya kasih bahasa yang lebih simpel, di sini nih saya ada kulkas nih di rumah. Ibarat orang punya kulkas tapi dipakainya sebagai lemari pakaian. Ya jelas aja nggak akan puas, nggak muat, ya nggak muat banyak, nggak ada gantungan, nggak ada laci, nggak bisa dikunci, malah boros listriknya, kan gitu. Nah itulah jika sebuah produk digunakan tidak sesuai fungsinya. Ya, sebagus apapun, mau dia itu kulkasnya 2 pintu, mereknya apapun itu, sebagus apapun itu kan nggak, kalau nggak sesuai dengan peruntukannya, tetap nggak akan memberi kepuasan. Ustadz Hanafi, mungkin teman-teman akan, kok nggak nyambung Ustadz, apa hubungannya dengan suami saya, orang saya mau cerai kok nyambungnya ke kulkas. Dengarkan teman-teman, wahai para istri, selalu berharap suami menjalankan fungsi sekunder, betul nggak? Semua para istri itu berharap suami itu menjalankan fungsi sekunder, bahkan mungkin ya yang tersiarnya juga. Sementara fungsi primernya justru tidak digunakan. Fungsi primernya justru nggak digunakan. Mungkin teman-teman akan bertanya juga, Ustadz, saya nggak berharap berlebihan, Ustadz. Saya hanya ingin dia menafkahi keluarga, menjadi pemimpin yang baik. Gitu. Saya jawab, justru itu Bunda. Fungsi sampingan dari seorang suami, itu kayak gitu. Fungsi sampingan suami itu nyari nafkah segala macam. Kok jadi sampingan Ustadz? Iya. Itu sayang sekali kalau suami hanya diharapkan sebatas itu. Fungsi primernya yang paling utama malah nggak ibu kejar, nggak bunda kejar. Lalu apa fungsi primer seorang suami itu yang paling benar-benar mendasar itu apa sih Ustadz menurut Ustadz Hanafi? Fungsi primer suami itu adalah menjadi tameng bagi dosa-dosa istrinya di neraka kelak. Fungsi primer suami adalah menjadi tameng bagi dosa-dosa istrinya di neraka kelak. Saat seorang istri memperoleh ridho suaminya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena keridhaan daripada suami. Jadi meskipun suaminya hanya duduk diam di rumah, sejatinya dia sangat bermanfaat bagi istri. Asal istrinya menggunakan fungsi itu dengan maksimal. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridho suami. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, maka di situ antil jannatal, akan masuk ke dalam dakhalal jannah. Dakhalatil jannah, masuk ke dalam surga. Jadi seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Selain itu hanyalah fungsi-fungsi sekunder teman-teman. Ya, selain daripada itu fungsi-fungsi sekunder. Suami dalam Islam itu adalah yang nanti akan menjadi tameng dosa-dosa kalian, itu akan terhapuskan dengan ridhonya suami. Itu yang paling utama. Maka cari suami yang bisa mengerti agama di situ. Ya. Makanya kejarlah yang utama terlebih dahulu. Suami tidak bekerja tidak mengapa, kalau memang nggak ada kerjaan. Lagian siapa sih suami yang nggak pengen kerja? Siapa sih suami yang nggak pengen ngasih istri itu sehari kalau perlu 1 juta, kalau perlu sehari 10 juta kalau perlu. Ya, tapi karena memang zaman sekarang udah emansipasinya udah beda, gitu loh. Untuk kalau ada, ya udah diambil. Di pabrik-pabrik itu lebih banyak 80% perempuan daripada laki-laki, betul nggak? Yang laki-laki paling bagiannya apa sih? Mekanik. Mekanik udah ada juga perempuan sekarang, betul nggak? Kan gitu.
Maka jangan dilepaskan, jangan dicerai. Biarkan dia menjadi tameng dari neraka nanti. Ya, kalau memang bercerai, ibu akan berhadapan langsung dengan api neraka. Karena apa? Tidak ada lagi yang menghapus dosa-dosa ibu, kecuali jika amal ibu benar-benar luar biasa dan tanpa dosa. Gitu loh. Nah, kalau memang seorang bunda yang mencari nafkah itu tidak masalah. Semua harta yang ibu berikan untuk anak di rumah tangga dihitung sebagai sedekah yang sangat mulia. Bahkan lebih mulia daripada sedekahnya kepada anak yatim. Ya, kalau nanti Ustadz, kok bisa lebih mulia daripada sedekah kepada anak yatim? Ya, karena anak yatim bukan bagian langsung dari hidupnya bunda. Sedekah kepada mereka hukumnya sunnah, sedangkan suami dan keluarga terikat akad nikah sudah menjadi bagian dari bunda. Nah, silakan bersedekah kepada siapa. Tapi sedekah kepada keluarga adalah yang paling utama. Itu. Tapi Ustadz, gimana kalau suami saya zalim, bahkan melakukan KDRT seumpama? Zalimnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Suami akan menanggung akibat perbuatannya. Siksa Allah sangat pedih bagi suami yang menyakiti keluarganya. Sementara itu, bunda yang tetap fokus mencari ridha suami. Pernah dengar kisahnya istri Fir'aun? Iya Ustaz, itu kan Fir'aun Ustaz. Ya iya, kamu kan bukan Asia. Emang suami kamu udah kayak Fir'aun apa? Apa kurang zalimnya Fir'aun? Bahkan dia menyiksa istrinya, bukan membun-bun bayi-bayi, namun istrinya Aisyah tetap bersabar. Nah, doa terakhir yang diabadikan dalam Al-Quran itu adalah surat At-Tahrim ayat 11, silahkan. Ya, itu doa terakhir daripada istri daripada Fir'aun itu. Dia tidak meminta Fir'aun diazab, hanya meminta balasan atas kesabarannya. Ya, mudah-mudahan kalau memang masih bisa bersabar. Tapi kalau nggak bisa bersabar ya khulu, berpisah tapi dengan cinta. Jangan sampai berpisah tapi dengan penuh kebencian. Itu saran saya. Bertemu karena Allah tapi dengan cinta, berpisah pun karena Allah tapi dengan cinta. Itu saran saya. Allah ta'ala alam bisawab. Gitu jawabannya. Monggo, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Banyak nih kalau mau diinin banyak kali yang DM nih. Saat saya sampai 20 tahun nih, bahkan 25 tahun nikah. Tapi saya hidupnya begini-gini aja. Lu gimana dengan gua? Gua juga begini. Ada orang curhat, Jim, datang ke gua. Saya 25 tahun saat nikah, tapi saya gini-gini aja gitu. Maksudnya gini-gini aja, yang nggak berubah-berubah kan, lu nggak berubah jadi laki juga kan, bini lu kan gitu. Saya juga begini berapa tahun lebih juga sama. Kita udah lama juga nikah begini-gini aja. Teman-teman, ada beberapa poin ya yang menyebabkan terlihat biasa tapi efeknya luar biasa ke rezeki suami. Ingat ini wahai para istri, ini belajar ya. Para istri ini belajar. Kenapa kok dalam rumah tangga tuh bisa menyebabkan efek dari rezekinya nanti di rumah tangga itu akan jadi seret. Pertama, sering meremehkan suami di depan orang lain. Itu bikin seret. Harga diri jatuh, semangat kerja jadi runtuh. Akhirnya jangan salah, kalaupun tahun lu udah dapat rezeki seret, lu nya sih ngeremehin suami di depan orang, nggak boleh, haram. Yang kedua, lisan tajam saat ekonomi suami sedang jatuh. Banyak nggak di antara para wanita tuh kayak gitu? Lisannya tuh kayaknya tajam banget gitu kalau ngomong. Bukan dikuatkan, malah diingatkan kekurangannya. Itu dua tuh. Itu yang bikin rumah tangga rezekinya seret banget. Yang ketiga, nggak pernah menghargai usaha kecilnya suami. Padahal laki-laki hidup dari dihargai loh. Kita para suami itu hidup dari dihargai lah. Kalau kita punya apa-apa tiba-tiba nggak dihargai, wanita macam apa kayak gitu? Untungnya nggak dibungkus dibuang ke tong sampah kan gitu. Terus yang keempat yang nggak kalah pentingnya, wahai para istri, jangan pernah membandingkan dengan laki-laki lain. Luka itu nggak terlihat wahai para istri, tapi membunuh pelan-pelan kalau kalian dengan cara membandingkan suami kalian dengan laki-laki lain. Itu nggak boleh.
ya, itu bisa membuat seret rezeki, gak bakalan punya. Jadi jangan salahin suami gua, kok gua nggak kayak lu yang mikir, wahai para bini. Pikiran otaknya, hatinya tuh mikir, kenapa kok nggak sukses. Bukan belum tentu suaminya kerja itu, jangan-jangan bininya yang nggak beres. Yang kelima, ini yang perlu juga, poin nggak kalah penting, kenapa kok bikin seret rezeki itu, boros tanpa tahu perjuangan di luar rumah. Rezeki itu terasa seret bukan karena kurang, tapi karena nggak dijaga. Woi, melek ya, wahai para istri ya. Jadi jangan berharap lu mau sukses, lu nya jadi rumah yang tinggal nerima duit aja nggak bisa ngatur kok. Yang terakhir nih, yang membuat rumah tangga itu jadi seret rezekinya, jarang mendoakan, lebih sering mengeluh. Udah jarang doain, ngeluhnya banyak banget. Aduh, gue jadi istri lu, kenapa gue jadi susah banget. Doa ini gak pernah. Rumah tuh jadi berat, bukan tempat pulang yang menenangkan. Rezeki bukan soal uang, teman-teman. Rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi soal hati yang tenang saat mencari nafkah. Kalau kalian sebagai istri bisa lepas dari 6 hal poin tadi, insya Allah sukses dunia akhirat dan berkah hidup kalian. Silakan kalau ada yang menambahkan yang lainnya, teman-teman. Mungkin ada yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Jangan tinro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam untuk rekan-rekan semua. Selamat malam, good evening Bang Jimmy. Siap. Bunda Margi. Apa? Silakan tambahin Bunda Margi. Kalau nggak kurangin kayak tambahin. Kalau Jimmy nambahin kagak, ngurangin iya kalau Jimmy. Males. Kalau dikurangin itu nanti jadi nggak komplit. Jadi timpang kan? Gitu. Ya Jimmy yang selalu ngurang, maka jangan Jimmy yang ngomong, biarin Margi aja coba deh. Ya, saya sih setuju Ustadz. Dan itu benar. Artinya di dalam keluarga dengan pasangan kita harus respect. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri laki-laki karena ketimpangan secara finansial, dia tidak mampu memenuhi seperti target yang diinginkan. Atau bahkan kadang dari awal komitmen, ya sebulan nanti aku kasih kamu 1 juta misalnya. Ternyata on the way, di tengah jalan mereka tidak bisa memenuhi, kemudian kita permalukan. Saya sangat tidak setuju itu. Karena bagaimanapun laki-laki adalah kepala keluarga dan paling penting, the most important, dia itu imam dari kita. Kalau saya lebih memandangnya bahwa suami itu adalah cerminan kita, di mana kita bisa mewujudkan ketaatan kita dan keimanan kita dalam sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memang imam yang baik, berikan kesempatan yang terbaik ketika dia lagi jatuh, ya kita harus dukung Ustaz. Supaya apa? Supaya dia punya confidence, percaya diri itu dia tumbuh. Jadi dia merasa dihargai di rumah, dia memiliki kepercayaan diri untuk berusaha di luar. Kalau di dalam kita kata-katain dengan hal buruk, kita rendahkan di setiap langkah dia di luar rumah pun dia akan kehilangan confidence. Disitulah nanti akan muncul problem, masalah dengan dengan dia punya keluarga ataupun dia dengan lingkungan di luar. Itu aja sih. So lebih aware, lebih sabar. Tadi kan begitu Margi, bener nggak kalimatnya bahwa tidak ditemukan berita di muka bumi ini wanita mati kelaparan di tangan pria miskin yang bertanggung jawab. Betul. And I do agree with that. Iya kan? Betul. Banyak wanita mati di tangan pria kaya yang buruk sikapnya. Exactly. Betul Ustaz. Tapi kenapa kita jadi wanita yang disalahin terus, suruh harus baik ya, teman-teman? Karena itu formalnya Ustaz Hanafi selalu wanita yang salah.
Perasaan nggak ada benernya wanita ini harus ngikutin terus apa kata Belum sadar. Nah, yang masuk ke komal saya, Margi, dari dulu sampai sekarang, kalau umpama wanitanya bener nggak akan mungkin masuk komal saya, pasti masuknya ke komal KUA. ah gitu. Jimmy. Kalau Jimmy jangan suruh ngomong, Bunda Margi. Kita nih pasti kita bilang apa A gitu. Tapi nanti sama dia dikurangin. Kita udah ngasih ke 10, sama dia pasti dikurangin. Itu Jimmy tuh. Coba nih contoh nih Margi ya. Jangankan ngomong gitu. Kita bilang Tuhan kita tuh adalah hidup selama-lamanya. Dia ngurangin. Enggak, mati kok. Yesus sih mati kalau nih Margi ya. Dia ngurangin. Dari Sebenarnya- Bang Jimmy itu. Sebenarnya apa yang betul Ustaz, tapi apa yang dipercayain Bang Jimmy itu bahwa Tuhannya mati itu nggak salah juga. Karena kan sebenarnya itu representasi. Dia ngurangin, Margi. Dia ngurangin. Saya bilang Tuhan tuh tidak mati, tapi dia bilang Tuhan itu mati, tapi habis itu bangkit lagi. Kan ngurangin itu. Tapi malam ini saya mau ngebelain wanita loh. Nggak salah juga loh wanita Nah, menuntut gara-gara gue bilang suaminya. begitu, no Karyana ketawa dia. Gue pindah kubu bang. Gue Minggu, pindah kubu. Bunda Kubu Karyana wanita sampai malam pagi ini. malam minggu, walau sekarang nggak bisa gue. Malam ini gue pindah kubu. Begini, maksudnya gini. Aku punya cerita nih. Nggak salah juga wanita menuntut suaminya misalkan jatah uang misalkan, uangnya kurang bang, gitu. Karena saya perhatikan, pernah dengar nggak uang lelaki, kalau bahasa Sunda uang lelaki, uang suami? Pernah dengar nggak kalian maksudnya uang lelaki apa? Iya. Tahu. Uang Nah, jadi- kenakalan. Jadi uang lelaki itu, kenapa? Uang kenakalan kah? Uang Kenapa bun? Uang jaga-jaga kali. Uang Kurang lebih begitu. uang Buat suami. jaga-jaga, nggak selalu nakal sih. Jadi Ya, saya kalau pernah Jimmy nih, dulu kalau pernah bapaknya nih. dulu sering pakai peci pasti taruh di sini atau posisi pinggang tuh ada Nah, itu itu. Iya. sempilannya lah. Betul bang. Betul. Nah, aku dulu kan pernah nih nyervis HP nih, mainan di HP nih, nyervis HP. Aku kaget. HP 3110 pada apal ya yang bunyinya tut gitu kan. Iya. Itu kan second kan pasti 150.000 doang kan. Kurang lebih 150.000 waktu itu ya kejadian. Saya buka, Pak Jimmy ini rusak. Ya nanti paling besok ya Pak. Kata. Pas saya buka tengah malam mau ngerjain nih. Kok aneh dalamnya? Ada uang 500.000 di situ. Beresin nih HP. Balikin lagi posisi. Cuma ditanya Pak, HP udah beres. Dia berbeda udah beres nih. Pak itu uang dari siapa? Kok tahu aja? Cina ketinggalan Bapak. Duh, cina. Untung jujur ya hilang orang. Cuman masalahnya Pak, HP itu cuma 150, kenapa ada uang 500? Biasa bang, cina biasa Pak, uang lelaki cina. Habis di kopiah ketahuan, di jok motor ketahuan, cina. Di kaos kaki, di sepatu ketahuan. Ya udah, di belakang HP lah, dalam arti dapat tukang servis gak jujur, habis lu. Ada itu. Karena ada Uang di lelaki. videonya di YouTube itu Jim. Giliran Kenapa, Bang? mau buka tutupnya apa kan dulu tuh toples itu kan susah dibuka sama mama, dikasih lakinya bisa dibuka. Tutupnya apa namanya garam keras, minta tolong sama lakinya dibuka. Tutupnya ini pokoknya yang keras-keras tuh toples bisa dibuka sama lakinya gitu. Bininya nggak bisa buka. Tapi giliran dicoba sama lakinya, masukin uang cepean tuh banyak di dalam toples, dikencengin sama lakinya. Itu sama bininya cuma ditiup doang. Terbuka itu Jim. Ada bang lucu. Dia nggak minta tolong dibukain gitu sama lakinya, cuman ditiup doang. Kebuka itu. Bingungnya kita simpen duit di mana aja tuh ketemu itu tuyul kalah tuyul. Ini gua rasa nih ambil dari Karyana, ini Bunda Karyana, ini tuyul. Mama jago banget itu duit taruh di mana nemu aja gitu loh. Aduh ya Allah Karim. Karena baunya udah ini udah kebauan, udah ketahuan Ustaz. Jadi kalau duit itu baunya udah beda. Jadinya makanya cepat nemu karena punya sensor tersendiri gitu.
Yang tahu Bunda Karyana sama Margi sama Sri sama Hera sama Ani sama Katrina tahu. Bingung gua. Ditaruh gimana